Ketika mendengar kata sihir, banyak orang membayangkan mantra, tongkat ajaib, dan kejadian luar biasa yang menentang hukum alam. Namun, bagaimana jika sihir bukan sekadar keajaiban dalam dongeng, melainkan sebuah realitas yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari? Sihir, dalam esensinya, bukanlah trik atau ilusi, melainkan sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan dan diri sendiri. Sihir sejati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, memahami bagaimana energi bekerja, dan menyadari bahwa pikiran, emosi, serta niat memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Setiap manusia adalah penyihir bagi kehidupannya sendiri. Setiap keputusan, perasaan, dan pemikiran yang kita pancarkan beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Seorang individu yang memahami cara kerja energi dan getaran tidak lagi melihat kehidupan sebagai serangkaian kejadian acak, tetapi sebagai tarian yang mengikuti ritme tertentu, ritme yang bisa diarahkan dengan kesadaran. Bayangkan seorang seniman yang menggoreskan kuasnya di atas kanvas. Warna yang dipilih, gerakan yang dilakukan, dan emosi yang dituangkan akan membentuk sebuah lukisan yang unik. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan akan membentuk pengalaman yang kita jalani. Jika kita membiarkan ketakutan dan kemarahan menguasai diri, dunia pun akan memantulkan hal yang sama. Sebaliknya, jika kita memilih untuk memahami, menerima, dan mengubah diri, maka kita sedang menciptakan sihir dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat sihir bukan sekadar tentang mengubah dunia luar, tetapi lebih kepada menyingkap potensi terdalam kita. Sihir adalah perjalanan menuju penemuan diri, mengenali bahwa di dalam diri kita terdapat kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Pada akhirnya, sihir bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah hak setiap manusia, terpendam di dalam kesadaran mereka, menunggu untuk ditemukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani membuka mata dan menyelami misteri itu? Jika kita menutup mata dan diam sejenak, kita akan menyadari sesuatu yang sering luput dari perhatian. Keheningan bukanlah kehampaan. Di dalamnya, ada aliran halus yang tak terlihat, denyut kehidupan, tarian energi, dan getaran yang menyelimuti segala sesuatu. Fisikawan telah lama membuktikan bahwa dunia ini bukanlah sekadar materi padat, melainkan kumpulan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Setiap benda, setiap suara, bahkan setiap pikiran memiliki vibrasi yang unik. Dalam skala mikroskopis, atom yang membentuk tubuh kita terus bergerak, menari mengikuti hukum alam yang tak kasat mata. Namun, energi bukan hanya ada dalam bentuk fisik. Perasaan kita juga memiliki frekuensi. Ketika kita dipenuhi kebahagiaan, kita merasa ringan, seolah dunia tersenyum kepada kita. Sebaliknya, saat kesedihan melingkupi hati, tubuh kita terasa berat, seakan tenggelam dalam arus yang tak terlihat. Getaran ini bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga kepada lingkungan sekitar. Pernahkah kita memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan atmosfernya, hangat dan nyaman, atau dingin dan menekan? Itu karena energi dari orang-orang di dalamnya meresap ke dalam ruang tersebut, membentuk medan vibrasi yang bisa kita rasakan meski tanpa kata-kata. Kesadaran bahwa dunia ini adalah medan getaran membawa pemahaman baru tentang kehidupan. Pikiran dan emosi kita bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi gelombang yang merambat keluar, mempengaruhi realitas eksternal. Ketika kita memancarkan cinta, ketulusan, dan keberanian, kita selaras dengan frekuensi tinggi yang membuka jalan bagi keajaiban. Sebaliknya, ketika kita tenggelam dalam ketakutan dan kemarahan, kita menarik lebih banyak hal serupa ke dalam hidup kita. Maka, memahami energi berarti memahami bagaimana kita dapat mengharmoniskan diri dengan kehidupan. Kita bukan korban keadaan, melainkan komposer dari simfoni realitas kita sendiri. Dengan memilih getaran yang kita pancarkan, kita mengubah cara dunia merespons kita. Dunia adalah cermin dari energi yang kita bawa. Jadi pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang ingin kita pancarkan hari ini?
Banyak orang mengira sihir adalah tentang mengendalikan dunia luar, memaksa keadaan berubah sesuai keinginan, mempengaruhi orang lain, atau menciptakan keajaiban yang menentang realitas. Namun, pemahaman ini keliru. Sihir sejati bukanlah manipulasi dunia luar, melainkan transformasi diri dari dalam. Bayangkan dunia sebagai cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Saat hati kita dipenuhi ketakutan, dunia terlihat penuh ancaman. Saat kita membawa kemarahan, setiap interaksi tampak seperti pertempuran. Namun, ketika kita memilih untuk melihat dengan cinta, keberanian, dan kebijaksanaan, dunia pun merespons dengan pantulan yang lebih lembut. Seorang penyihir sejati bukanlah mereka yang mengubah dunia dengan kekuatan luar biasa, tetapi mereka yang mampu menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan, hingga dunia secara alami menyesuaikan diri dengan energi mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sesuatu yang harus dialami dengan kesadaran penuh. Transformasi diri dimulai dari mengenali pola batin yang selama ini mengikat kita. Keyakinan yang membatasi, trauma yang belum tersembuhkan, serta emosi yang tertahan adalah hal-hal yang harus kita transmutasikan. Seperti seorang alkemis yang mengubah logam biasa menjadi emas, kita harus melalui proses pemurnian batin sebelum mencapai keseimbangan sejati. Ketika kita berhenti berusaha mengontrol dunia luar dan mulai bekerja pada diri sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia mulai berubah dengan sendirinya. Situasi yang dulu terasa menekan mulai kehilangan cengkeramannya. Orang-orang yang dulu sulit dipahami kini terasa lebih selaras. Kesempatan yang sebelumnya tampak jauh kini muncul dengan sendirinya. Inilah inti dari sihir sejati. Ia bukan trik, bukan mantra, bukan kendali atas sesuatu di luar diri. Ia adalah seni menyelami diri, memahami bahwa kunci dari segala perubahan ada di dalam hati kita sendiri. Jadi, alih-alih bertanya, bagaimana aku bisa mengubah dunia? Tanyakanlah, bagaimana aku bisa mengubah diriku agar dunia mencerminkan versiku yang terbaik? Sejak zaman kuno, alkimia dipandang sebagai seni rahasia yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas. Namun, di balik simbol-simbol misteriusnya, alkimia bukanlah sekadar ilmu mengolah materi. Ia adalah peta perjalanan batin, sebuah ilmu transformasi kesadaran yang membawa manusia menuju kebijaksanaan tertinggi. Para alkemis sejati tidak terobsesi dengan emas fisik. Bagi mereka, logam yang ingin mereka ubah bukanlah sesuatu di luar diri, melainkan aspek-aspek batin yang belum mencapai kesempurnaan. Mereka memahami bahwa dalam diri setiap manusia terdapat batu filsuf, sebuah potensi tak terbatas yang, jika diaktifkan, dapat mengubah kehidupan menjadi karya agung. Transformasi ini melibatkan 3 aspek utama: tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh adalah wadah yang menampung energi, dan oleh karena itu harus dijaga kesehatannya. Pikiran adalah laboratorium tempat reaksi-reaksi batin terjadi. Di dalamnya, keyakinan lama harus dilebur dan pola pikir baru harus ditempa. Dan jiwa, ia adalah emas sejati yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani menempuh perjalanan ini. Dalam alkimia batin, perubahan sejati tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ia membutuhkan kesabaran, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi bayangan diri sendiri. Kita harus belajar melepaskan beban masa lalu, menyaring ilusi yang membelenggu, dan memperluas pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Saat kesadaran kita berubah, dunia di sekitar kita pun berubah. Ketika kita berani melihat hidup dengan cara yang lebih dalam, kita menyadari bahwa setiap tantangan bukanlah penghalang, tetapi bagian dari proses penyempurnaan. Seperti logam yang dipanaskan dalam api untuk menjadi lebih murni, jiwa kita ditempa oleh pengalaman agar mencapai cahaya yang lebih tinggi. Alkimia mengajarkan kita bahwa keajaiban terbesar bukanlah mengubah benda mati menjadi emas, tetapi mengubah kesadaran biasa menjadi kebijaksanaan yang menyinari dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana aku menemukan emas, tetapi bagaimana aku menemukan diriku yang sejati.
Transformasi sejati bukan sekadar perubahan luar, tetapi perjalanan menyelami inti terdalam keberadaan kita. Seperti seorang alkemis yang menyatukan unsur-unsur untuk menciptakan emas, kita pun harus memahami 3 aspek utama dalam alkimia diri, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketiganya adalah pilar yang menopang evolusi kesadaran, saling terhubung, dan menentukan sejauh mana kita dapat mencapai keseimbangan serta kebijaksanaan sejati. 1. Tubuh, wadah transformasi. Tubuh adalah gerbang pertama menuju pemurnian. Ia bukan sekadar daging dan tulang, tetapi instrumen yang menyimpan memori energi, emosi, dan pengalaman. Seperti laboratorium alkimia, tubuh merekam semua yang kita alami, kebahagiaan, trauma, harapan, dan ketakutan. Kita sering mengabaikan bisikan tubuh, membiarkannya terbebani oleh kebiasaan yang merusaknya. Namun, dalam alkimia diri, tubuh harus dihormati sebagai wadah suci. Melalui pernapasan yang sadar, gerakan yang selaras, dan makanan yang bernutrisi, tubuh dapat menjadi medium yang mendukung perjalanan batin. Jika tubuh sehat dan seimbang, energi mengalir dengan lebih bebas, membuka pintu menuju transformasi yang lebih dalam. 2. Pikiran, laboratorium perubahan. Pikiran adalah ruang di mana sihir sejati terjadi. Disinilah keyakinan dibentuk, pola pikir diuji, dan realitas diciptakan. Jika pikiran dipenuhi dengan ilusi dan batasan, hidup pun menjadi terpenjara. Namun, jika pikiran dimurnikan, ia menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan realitas yang lebih selaras dengan diri sejati. Para alkemis memahami bahwa pikiran perlu didisiplinkan dan dipertajam. Melalui refleksi, meditasi, dan pemahaman yang lebih dalam, pikiran dapat menjadi sekutu dalam perjalanan transformasi. Bukan lagi tempat bagi keraguan dan ketakutan, tetapi laboratorium di mana kejelasan dan visi tertinggi lahir. 3. Jiwa, emas sejati yang dicari. Di antara tubuh dan pikiran, tersembunyi aspek terdalam dari diri kita, yaitu jiwa. Ia adalah percikan ilahi, inti keberadaan, esensi sejati yang tidak dapat dihancurkan oleh waktu atau keadaan. Dalam alkimia, emas adalah simbol dari jiwa yang telah dimurnikan, jiwa yang telah melewati kegelapan, menemukan cahayanya, dan bersinar tanpa batas. Ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam harmoni, kehidupan berubah menjadi karya seni yang indah. Tidak ada lagi perlawanan terhadap arus kehidupan, hanya tarian yang selaras dengan alam semesta. Inilah tujuan sejati alkimia diri, yaitu menemukan emas yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Transformasi diri tidak terjadi dalam sekejap. Seperti logam yang harus melewati panas membara sebelum menjadi emas, jiwa pun harus melalui proses pemurnian yang mendalam. Dalam tradisi alkimia, perjalanan menuju kesadaran tertinggi digambarkan melalui 4 tahap utama, yaitu nigredo, albedo, citrinitas, dan rubedo. Setiap tahap adalah cermin dari perjalanan batin kita, mengungkap tantangan yang harus dihadapi dan kebijaksanaan yang harus diraih. 1. Nigredo, kepekatan atau kegelapan. Nigredo adalah tahap kehancuran, saat semua ilusi runtuh dan kita dipaksa menghadapi kegelapan dalam diri. Ini adalah masa krisis, di mana kita merasa tersesat, kehilangan arah, atau dihadapkan pada ketakutan terbesar kita. Namun, justru dalam kegelapan inilah benih transformasi mulai tumbuh. Seperti malam yang mendahului fajar, nigredo adalah panggilan untuk berani menyelami luka dan keterbatasan kita. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan awal dari kelahiran baru. Mereka yang berani menghadapi bayangan dirinya akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. 2. Albedo, pemurnian. Setelah melewati kegelapan, kita memasuki tahap pemurnian. Albedo adalah saat kita mulai memahami diri sendiri dengan lebih jernih. Keyakinan lama yang membatasi mulai luntur, ego tidak lagi menjadi penguasa mutlak, dan hati mulai terbuka pada kebijaksanaan yang lebih besar. Pada tahap ini, refleksi dan penyadaran diri menjadi kunci. Kita belajar membedakan apa yang sejati dan apa yang hanya ilusi.
Seperti sungai yang membersihkan dirinya, jiwa kita perlahan menemukan kejernihannya kembali. 3. Citrinitas, pencerahan. Citrinitas adalah titik di mana cahaya dalam diri mulai bersinar. Pemahaman yang selama ini terfragmentasi kini menyatu dalam harmoni. Tidak lagi ada perlawanan terhadap kehidupan, hanya penerimaan yang mendalam terhadap realitas sebagaimana adanya. Pada tahap ini, kita mulai hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan ritme alam semesta. Segala hal yang sebelumnya terasa membingungkan kini terlihat sebagai bagian dari sebuah pola yang lebih besar. 4. Rubedo, penyatuan. Rubedo adalah puncak perjalanan alkimia, momen di mana tubuh, pikiran, dan jiwa mencapai kesatuan sempurna. Ini adalah tahap di mana kita tidak lagi mencari cahaya, karena kita telah menjadi cahaya itu sendiri. Dalam keadaan ini, kehidupan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai tarian yang indah. Semua pengalaman, baik dan buruk, dipahami sebagai bagian dari proses pemurnian. Dan disinilah kita menyadari, keajaiban sejati bukanlah mengubah dunia luar, tetapi menemukan emas yang selalu ada dalam diri kita sendiri. Sihir bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di kisah-kisah legenda atau ritual kuno. Ia hadir dalam setiap momen kehidupan kita, bersembunyi di balik keputusan yang kita buat, emosi yang kita rasakan, dan cara kita menafsirkan dunia. Sihir sejati bukan tentang mantra atau tongkat ajaib, melainkan tentang bagaimana kita mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, bagaimana kita mentransformasikan rasa sakit menjadi kebijaksanaan, dan bagaimana kita menciptakan realitas yang lebih baik melalui kesadaran. Dalam setiap detik kehidupan, kita dihadapkan pada pilihan untuk bereaksi dengan kemarahan atau dengan kelembutan, untuk melihat rintangan sebagai penghalang atau sebagai batu loncatan. Setiap pilihan yang kita ambil adalah bentuk alkimia, sebuah proses mengubah satu energi menjadi energi lain. Ketika kita memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam, kita telah mengubah beban menjadi kebebasan. Ketika kita memilih untuk bersyukur daripada mengeluh, kita telah mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Ini adalah bentuk sihir yang paling murni, mengolah yang pahit menjadi manis, yang gelap menjadi terang, yang hancur menjadi utuh. Emosi adalah energi, dan seperti energi lainnya, ia bisa dialihkan dan diubah. Kemarahan, misalnya, bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan perubahan positif. Kesedihan bisa menjadi jembatan menuju kedalaman diri yang lebih besar. Rasa takut bisa menjadi penggerak untuk keberanian. Sihir sejati adalah kesadaran bahwa kita tidak harus menjadi budak emosi kita. Kita bisa mengendalikannya, mengolahnya, dan mengarahkannya ke sesuatu yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia luar dengan terlebih dahulu mengubah dunia dalam diri kita. Setiap pikiran yang kita tanam, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan membawa konsekuensi. Memahami hukum sebab akibat adalah memahami cara kerja sihir dalam kehidupan nyata. Ketika kita menyadari bahwa setiap tindakan kita membentuk masa depan, kita akan lebih bijak dalam memilih jalan yang kita tempuh. Kita akan lebih sadar dalam menciptakan dunia yang kita inginkan, bukan hanya melalui harapan kosong, tetapi melalui tindakan nyata yang selaras dengan visi kita. Pada akhirnya, sihir bukanlah sesuatu yang dimiliki segelintir orang, ia ada dalam setiap dari kita. Dan saat kita mulai menyadari kekuatan ini, kita tidak lagi hanya menjadi penonton dalam kehidupan, kita menjadi pencipta realitas kita sendiri. Sejak zaman kuno, manusia telah mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, alam semesta, dan kekuatan tak terlihat yang menghubungkan semuanya. Dalam perjalanan ini, muncul tokoh-tokoh luar biasa yang mengabdikan hidup mereka untuk mengungkap rahasia alkimia dan sihir sejati. Mereka bukanlah penyihir dalam arti dongeng, tetapi para pemikir, filsuf, dan pencari kebenaran yang melihat dunia dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih dalam. 1. Paracelsus, penyihir medis dan penyembuh jiwa.
Paracelsus bukan sekadar seorang dokter, tetapi seorang alkemis yang memahami bahwa penyembuhan sejati bukan hanya soal fisik, tetapi juga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ia percaya bahwa manusia adalah mikrokosmos dari alam semesta, dan untuk menyembuhkan penyakit, seseorang harus memahami hubungan antara dirinya dan dunia. Baginya, sihir bukanlah mantra, melainkan pengetahuan mendalam tentang energi dan kehidupan. Dalam dunia modern, kita bisa belajar dari Paracelsus bahwa kesehatan sejati datang dari keselarasan, bukan hanya dengan makanan yang kita makan, tetapi juga dengan pikiran yang kita pelihara dan emosi yang kita izinkan untuk berkembang. 2. Cornelius Agrippa, sang filsuf sihir dan hubungan manusia dengan ilahi. Cornelius Agrippa mengajarkan bahwa sihir sejati adalah hubungan antara manusia dan kekuatan ilahi. Dalam pandangannya, manusia memiliki potensi untuk berkomunikasi dengan alam semesta, memahami rahasia tersembunyi, dan mengubah realitas melalui kesadaran yang lebih tinggi. Ia melihat sihir sebagai bentuk kebijaksanaan, bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuatan duniawi. Dari Agrippa, kita belajar bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk memahami dunia, bahwa untuk menguasai realitas, kita harus terlebih dahulu menguasai pikiran dan hati kita sendiri. 3. John Dee, ilmuwan, mistikus, dan penerjemah bahasa kosmos. John Dee adalah penasihat Ratu Elizabeth I, tetapi lebih dari itu, ia adalah seorang pemikir yang menjembatani ilmu pengetahuan dan mistisisme. Ia percaya bahwa sains dan sihir bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari koin yang sama, upaya manusia untuk memahami alam semesta. Kisah John Dee mengajarkan kita bahwa batasan antara yang rasional dan yang spiritual seringkali hanya ada dalam pikiran kita, dan bahwa untuk benar-benar memahami dunia, kita harus berani menjelajah baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Melalui mereka, kita melihat bahwa sihir sejati bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang memahami dan menyatu dengannya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.